Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengunjungi Menko Polhukam ya bersama beberapa tokoh, dan apa tujuannya? Ini sudah ada tokoh-tokoh yang hadir, sudah ada Bang Faisal Assegaf, Marwan Batubara, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Ini kita langsung berbincang ya. Ini dengan Bang Faisal Assegaf ini, Bang. Tadi hasil pertemuan dengan Menko Polhukam sekaligus Cawapres ini Mahfud MD, bagaimana nih, Bang? Ya, saya pertama mempertegas kehadiran saya sebagai inisiator, tidak mewakili organisasi manapun dalam kapasitas sebagai kritikus murni, dan kemudian mengundang kawan-kawan dari petisi 100 yang konsisten untuk mengawal konstitusi, kemudian poros transisi Indonesia, dan juga perwakilan dari akademisi, bersilaturahmi dengan Pak Mahfud yang membuka ruang untuk berdiskusi tentang kecemasan pemilu jelang tanggal 14 Februari. Khususnya tentang kecurangan itu ya, Bang? Jadi fokus diskusinya adalah bagaimana negara dari seluruh elemen rakyat bersatu untuk sama-sama menyamakan persepsi bahwa kecurangan pemilu menjadi musuh bersama, menjadi sesuatu yang dapat membahayakan kepentingan nasional, dan mengalir di sana pikiran-pikiran di antara para tokoh dan Pak Mahfud. Ini satu inisiatif dari Pak Menko Polhukam yang menurut saya tidak dalam rangka untuk menunjukkan perlawanan terhadap Presiden Jokowi, karena posisi Pak Menko itu kan sebagai calon wakil presiden dari PDIP, dan kecenderungan Pak Jokowi itu kan mengusung anaknya dan Pak Prabowo. Tapi kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami, dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment dari pertanyaan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap politis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini, dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan, dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud, dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, lembaga penegakan hukum, KPU, dan lain-lain. Jadi ini terobosan kami, silaturahmi kami berpesan kepada seluruh elemen bangsa. Kalau mau mengadu pemilu atau terjadi hambatan laporan di Bawaslu, di KPU, di lembaga penegakan hukum yang terkait dengan masalah-masalah pidana, maka Pak Mahfud tadi mengatakan datang saja ke Menko Polhukam, akan kami bantu suara masyarakat agar bisa mengawal pemilu yang berkeadilan. Itu kira-kira poin pertemuannya. Tapi Bang Faisal, kalau dilihat akhir-akhir ini statement Pak Mahfud itu semakin keras begitu ya. Contohnya ketika debat Capres kemarin ikut mengomentari begitu ya tentang data-data keamanan dan lain sebagainya. Nah, ini Bang Faisal melihatnya seperti apa? Kira-kira arahnya ini bagaimana ini? Kami sempat melontarkan pertanyaan jika kecurangan itu melibatkan pusat kekuasaan seperti Pak Jokowi dan keluarga inti, apa yang mesti dilakukan oleh Menko Polhukam? Posisi Menko Polhukam, posisi mendengar, menampung, dan mungkin ya kalau memang dugaan itu kuat, kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan Pak Mahfud, ya semua pendapat itu akan disalurkan ke otoritas yang memiliki kewenangan. Tetapi kami sangat bangga dan senang di tengah-tengah runtuhnya keberanian seluruh pejabat publik hari ini yang tidak berani mengatakan perlawanan terhadap pemilu curang,
Pak Mahfud lewat Menko Polhukam menghidupkan Satgas atau Des Pengawasan Pemilu yang sebenarnya sudah ada dan dijamin oleh undang-undang. Jadi sebenarnya pesan yang paling penting adalah yang kami tangkap dari Pak Menko Polhukam, mengajak seluruh elemen rakyat apabila mengalami sumbatan pelaporan terhadap masalah kecurangan pemilu, maka Menko Polhukam siap menampung dan siap menyalurkan ke otoritas yang memiliki kewenangan. Itu poinnya. Dan netral begitu. Dan posisi Pak Mahfud ya tidak dalam sebagai calon wakil presiden, sebagai Menko Polhukam. Ini mungkin ditambahkan nih Bang Marwan. Ya, saya kira memang tadi salah satu fokus pembicaraan itu terkait dengan pemilu curang. Lalu kami dari Petisi 100 menyatakan bahwa salah satu sumber dan mungkin sumber utama terjadinya pemilu curang itu adalah pimpinan eksekutif sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Karena itu kami mengusulkan agar pemilu itu berlangsung tanpa Presiden Jokowi. Dan paralel dengan itu agar Presiden Jokowi itu segera dimakzulkan. Memang tadi Pak Mahfud menyatakan ini akan sangat sulit prosesnya. Ya, tapi saya kira kita namanya negara hukum, apa yang disampaikan oleh Petisi 100 selama ini bahwa proses pemakzulan itu mengikuti pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, kita paham itu. Masalahnya kalau itu tidak bisa berlangsung karena masalah di DPR, maka kami juga sudah memahami dan menyampaikan tadi ke Pak Mahfud bahwa Presiden Jokowi itu sudah di atas trias politika. Beliau itu semakin otoriter. Beliau itu berada di atas lembaga lain, bahwa beliau eksekutif oke, tapi juga mengendalikan legislatif dan yudikatif. Jadi memang kan sangat sulit dan kita paham itu, tapi sebaliknya tidak juga dengan bahwa itu tidak terjadi lalu kita berhenti bersuara. Saya kira tidak. Maka kami mengajak rakyat bahwa pemakzulan ini memang sudah seharusnya kalau kita ingin mendapatkan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Kalau tidak dan Pak Jokowi masih sangat berperan di sana, maka tunggu saja nasibnya. Saya sampaikan tadi ke Pak Mahfud juga harus siap menerima untuk dikalahkan. Saya kira begitu tadi. Terima kasih. Ya, satu lagi nih Bang Faisal. Tadi Pak Mahfud mengatakan kuncinya impeachment itu ada di partai politik. Kalau lihat Bang Faisal hitung-hitungan misalnya ini PDIP kan sudah semakin kayak puan, sudah semakin kelihatan ini dengan oposisi seperti itu. Kira-kira memungkinkan tidak dari partai politik ini kemudian bergulir menjadi impeachment? Saya menghindari untuk masih ke pertanyaan seperti itu, tapi saya menangkap dari pesan Pak Mahfud dengan mengajak rakyat untuk mengajukan agenda-agenda kecurangan dan sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan ya, bahwa ada dugaan keterlibatan presiden dan keluarga inti. Saya pikir Menko Polhukam sudah memulai satu gerakan moral mengarah ke sana, sehingga beliau mengatakan kalau ada elemen rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Ini penegasan resmi di kantor Menko Polhukam. Oleh sebab itu ada korelasinya dengan gelombang dukungan aspirasi rakyat. Kita berharap datang ke sini bahwa sebanyak mungkin pelanggaran yang melibatkan Kaisang, Gibran, Presiden Jokowi, istrinya, sehingga negara ini tidak boleh dibajak oleh satu keluarga kecil kemudian mengalahkan keinginan dan kehendak kedaulatan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, peristiwa politik kehadiran kita di sini sebagai simbol kelompok kritis terhadap kekuasaan dan beraninya Pak Menko Polhukam membuka pintu kepada kawan-kawan dengan isu yang strategis dan sensitif, itu adalah pesan kuat kepada Presiden Jokowi. Berhenti untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan demokrasi, kecurangan bernegara, maupun kecurangan pemilu. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, baik. Pak Faisal mungkin bisa kasih. Ya, itu tadi